warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Eko Muryanto kembali dengan Dadi Timar menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kembali bisa berkarya lewat konten. Ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman saya yang baru saja kemarin ketika ketemu dengan saya menyampaikan unek-uneknya begitu terkait dengan mutasi perangkat desa. Sebelum itu saya ingin menyapa penjenengan semua, termasuk teman-teman saya yang ada di luar Kabupaten Magetan. Terima kasih atas atensi dan dukungannya terhadap Dadi Timar, sehingga pada kesempatan ini itu membuat semangat buat saya untuk mencoba menjawab pertanyaan lewat konten, karena sekali lagi ini masih PPKM belum selesai, walaupun alhamdulillah angka penularan COVID sudah mulai turun. Nah, rekan-rekan, saya ingin menjawab pertanyaan atau unek-unek dari teman-teman saya perangkat desa yang dimutasi oleh kepala desanya. Jadi ada yang pertanyaan yang disampaikan ke saya ketika saya mengisi suatu forum diskusi begitu dengan teman-teman aparatur pemerintah desa, khususnya ini yang KUR, KASI, dan kami tua serta staf, karena kami masih ada beberapa staf yang akibat dari perubahan aturan dia terpaksa tidak bisa menduduki jabatan KUR, KASI, dan kami tua. Kalau di tempat lain mungkin menyebutnya kepala dusun, kami tua itu. Kalau di Magetan menyebutnya dengan kami tua. Kasun itu disebutnya kami tua. Akibat perubahan aturan karena pergerakan undang-undang ya. Jadi ini bukan karena ada unsur politis dan lain sebagainya, bukan, tetapi karena amanah dari aturan yang membuat dulunya ada Jogoboyo, Bayan, Mutin, Sambong di tiap-tiap desa tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Tapi dengan munculnya aturan yang baru ini membuat diringkas menjadi 3 KUR, 3 KASI, dan kami tua sesuai kebutuhan, sehingga hal tersebut membuat beberapa teman saya yang sudah mengabdi di desa, perangkat desa, berposisi sebagai staf. Ada pertanyaan menarik yang disampaikan ke saya begini. Mutasi itu apakah arogansi kepala desa? Jadi nanti konten ini saya kasih judul mutasi dan arogansi kepala desa. Tanda kutip ya, arogansi itu tanda kutip. Saya mohon maaf untuk teman-teman kepala desa ini untuk juga saling mengingatkan. Jadi mutasi ini memang diizinkan oleh aturan. Jadi kepala desa boleh melakukan mutasi, boleh menata organisasinya, boleh menata susunan organisasi dan tata kerjanya terkait dengan penempatan personilnya, karena ini memang kewenangan kepala desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintahan desa. Nah, tinggal permasalahannya dari sisi mana kita melihat. Yang disampaikan ke saya, Pak, mutasi ini yang dilakukan kepala desa itu arogansi kepala desa. Saya jawab nanti dulu dari sisi mana kita melihat. Ketika mutasi itu dilakukan oleh kepala desa sudah sesuai ketentuan, maka itu bukan lagi arogansi, tetapi itu kewenangan. Jadi wujud implementasi dari sebuah kewenangan yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Karena kepala desa yang paling tahu tentang anak buahnya, KUR, KASI, kami tua yang ada di bawahnya ini, untuk bagaimana bisa membantu kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi kepala desa yang sudah disampaikan dalam bentuk RPJMDes. Jadi ini bukan perkara arogansi menurut saya ketika yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan. Apa ketentuannya? Yang pertama, mutasi itu dilakukan ketika ada formasi yang kosong. Jadi kalau saya ibaratkan begini, jadi saya pakai ini aja. Kebetulan saya melihat ada aqua di sini. Ini mohon maaf, ini bukan untuk memudahkan saja. Nah, ini rekan-rekan, ini ada formasi yang di sini untuk ini ada satu lowong yang kosong ya. Nah, ketika terjadi formasi yang ada satu saja yang kosong, maka ini boleh dilakukan mutasi.
Nah, kewenangan ini mutlak menjadi kewenangan kepala desa yang sebagian orang menyebutnya arogansi. Sebetulnya bukan arogansi sepanjang ada yang kosong. Nih, ada yang kosong. Nah, nanti cara mutasinya begini. Ketika yang kosong ini misalkan kami tua, misalkan ini ya, misalkan. Maka si ini misalkan kaur ini misalkan kaur keuangan digeser ke sini. Berarti yang kosong jadi kaur keuangan. Kaur keuangannya diisi dari kasih pemerintahan misalkan. Yang kosong jadi kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan diisi lagi dari kasih pelayanan. Maka formasi terakhir yang kosong ini kasih pelayanan. Kasih pelayanan ini bisa juga langsung diisi dari staf. Misalkan ini kurang satu. Ini aja deh. Ini misalkan staf. Jadi ketika ini masuk di sini, staf masuk di sini, formasinya jadi penuh. Pada saat penuh, ini tidak boleh dilakukan mutasi lagi. Jadi mutasi itu sebetulnya hanya kegiatan yang boleh dilakukan ketika formasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan SOTK itu kosong. Nah, ini saya taruh dulu. Kemudian bagaimana cara mutasinya? Cara mutasi ini, yang pertama syaratnya harus ada yang kosong. Yang kedua harus minta izin dulu. Jadi begitu ada yang kosong, penjenengan harus minta izin atau rekomendasi tertulis kepada Bapak Ibu Camat. Bapak Ibu Camat dalam mengizinkan atau menolak atau menunda itu ada kriterianya, ada kewenangan yang diatur di dalamnya. Nah, kewenangannya yang pertama dengan memperhatikan SOTK desa, jumlah perangkat desa. Kemudian tentunya ketika jumlah ini tidak hanya jumlah ya, termasuk kinerjanya penjenengan saya yakin sudah paham betul. Dan yang ketiga terkait dengan anggaran yang ada di desa. Inilah bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan di bawahnya, dari undang-undang desa dan peraturan pelaksanaan di bawahnya, bahwa mutasi itu boleh dilakukan ketika ada yang kosong. Dan kewenangan ini mutlak menjadi kewenangan kepala desa. Dalam melakukan mutasi, kepala desa boleh meminta pendapat, meminta saran, kemudian masukan dari semua yang ada di desa, baik itu stakeholder yang ada di desa, lembaga kemasyarakatan desa, BPD, tokoh masyarakat, silakan. Tetapi keputusan final tetap ada di kepala desa. Dan inilah bentuk dari sebuah kekuasaan yang diberikan oleh negara dengan secara legitim. Artinya kepala desa itu pasti diangkat berdasarkan proses pilihan dan dilantik oleh bupati. Nah, supaya kewenangan yang diberikan ini tidak digunakan dengan sewenang-wenang, maka mutasi hanya bisa dilakukan dengan cara seperti yang saya jelaskan dengan gambaran aqua itu tadi, gelas itu tadi, mohon maaf. Ini untuk mempermudah saja. Jadi mutasi itu hanya bisa dilakukan ketika ada yang kosong dan sudah melalui proses tata usaha negara, diawali dari izin kepada camat. Jadi nanti Pak Camat, Bu Camat akan membalas surat penjenengan secara tertulis bahwa ini diizinkan, ditolak atau ditunda. Ada 3 di sana. SOTK desa, jumlah perangkat desa dan kemampuannya, tentu saja tidak hanya jumlahnya saja, karena ada juga yang jumlahnya banyak tapi kemampuannya kurang. Dan yang terakhir, ini berdasarkan anggaran yang ada di desa. Kalau ini penjenengan terapkan, Pak Lurah, Bu Lurah atau Pak Kades, Bu Kades silahkan memutasi. Nah, perangkat desa wajib hukumnya untuk mengikuti, karena itu adalah pemimpin penjenengan. Selama kurun waktu jabatan itulah pemimpin penjenengan ya kepala desa itu. Maka ketika ada mutasi tidak ada yang tidak mau dimutasi. Karena ini kewenangan adalah kewenangan di tataran eksekutif, dalam hal ini kepala desa, dan kewenangan kepala desa mutlak. Walaupun boleh meminta pendapat, tetapi ketika pendapatnya berbeda-beda maka kepala desa harus mengambil keputusan. Karena bentuk dari mutasi itu adalah surat keputusan, penetapan, seeking, gitu ya, seeking. Jadi ini saya minta dipahami bahwa mutasi itu ketika dilakukan seperti itu bukan bentuk arogansi, tapi itu bentuk manifestasi dari sebuah kewenangan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, bisa saja mutasi itu menjadi arogansi.
pertanyaannya kan tadi, apakah mutasi itu bisa merupakan arogansi kepala desa? Bisa menjadi arogansi ketika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Caranya bagaimana? Sudah tahu tidak ada yang kosong, tetap niat nekat untuk melakukan mutasi. Dan ini saya minta tolong Bapak Ibu Camat, rekomendasinya jangan sampai dikeluarkan. Penjenengan harus kontrol betul untuk 18 kecamatan supaya apa, tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa. Ada kendaraan lewat. Jadi ketika kewenangan itu dibatasi oleh aturan, itu maksudnya supaya tidak sewenang-wenang. Jadi arogansi itu ketika dia seorang kepala desa formasinya sudah penuh, dia nekat mutasi, ya itu nggak boleh. Ya, harus nunggu ada yang kosong. Ini kembali memperjelas konten-konten saya sebelumnya bahwa mutasi itu bisa dilakukan tapi dengan syarat. Sekali lagi, mutasi ini bukan bentuk arogansi, tapi lebih mengarah kepada kewenangan kepala desa untuk membuat teamwork yang baik. Sekali lagi, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, yang bisa menilai itu adalah atasan kita. Nah, kepala desa selaku atasan yang ada di desa, penjenengan ada kewenangan itu, maka gunakan kewenangan itu dengan sebaik-baiknya. Bukankah tugas utama dari perangkat desa itu adalah membantu kepala desa, siapapun orangnya, membantu kepala desa untuk mewujudkan visi misi dari kepala desa yang terpilih yang sudah dituangkan dalam peraturan desa dalam bentuk RPJMDes. Itu rekan-rekan. Jadi apakah ini arogansi, ya, mutasi ini arogansi atau tidak bagi seorang kepala desa, tergantung dari mana kita melihat dan dari sudut pandang apa, kemudian berangkatnya itu sesuai dengan aturan apa tidak. Jadi ketika sesuai dengan aturan, maka ini bukan wujud dari sebuah arogansi, tetapi wujud dari sebuah profesionalitas yang kami harapkan. Tentunya seorang pemimpin harus, kepala desa selaku pemimpin harus mampu mencerna dan mencermati kebutuhan organisasi. Mutasi itu hal yang biasa, mutasi itu bisa dilakukan kapan saja asalkan syarat dan ketentuannya berlaku. Itu harapan saya, teman-teman. Semoga tidak terjadi konflik, semoga tidak terjadi pengertian, misunderstanding, tidak terjadi fitnah dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita merapatkan barisan. Sekali lagi, hormati yang punya kewenangan, dan yang punya kewenangan jalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tugas terberat seorang pemimpin adalah mengambil keputusan, dan keputusan itu tidak menyenangkan untuk semua orang. Tidak menyenangkan untuk semua orang, karena keputusan itu harus diambil oleh seorang pemimpin sesuai dengan kebutuhan organisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang apakah ini mutasi, ini arogansi atau tidak. Sudah saya jawab penjelasan saya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin disampaikan kepada saya ketika ada forum diskusi dan ketika saya diundang menjadi narasumber untuk berbicara tentang hal ini. Mari sama-sama kita sikapi dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Matur nuwun, saya Eko Muryanto, nyuwun pamit. Sampai ketemu dengan Dadi Timar di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.